Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah, kalian masih ingat gak sih bagaimana rumus volume kubus dan balok itu? Oke, kita bahas dulu ya. Jadi, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau dapat dikatakan juga sebagai S pangkat 3. Adalah panjang kali lebar kali tinggi. Terus, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok? Kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama ada contoh soal 1. Contoh soalnya, sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm, dan tinggi 10 dm. Akuarium diisi air 3/5 dari tingginya. Air yang dibutuhkan adalah, untuk soal kayak gini, ini berarti caranya itu teman-teman harus mencari volumenya ya. Nah, yang pertama, kita tuliskan dulu nih apa yang diketahui dari si soal itu. Nah, yang diketahuinya itu adalah ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm, dan tinggi 10 dm. Dengan air yang akan diisi adalah 3/5 dari tingginya. Selanjutnya, yang diketahuinya adalah, yang ditanyakannya adalah air yang dibutuhkan. Berarti kalau misalkan yang ditanyakannya air yang dibutuhkan, kita harus mencari volume dari sebuah akuarium yang berbentuk balok ini. Nah, masih ingat kan volume balok itu apa? Nah, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau udah kita tulis rumus volumenya, tinggal kita substitusiin atau kita masukkan angka panjang, lebar, dan tinggi yang diketahui ya. Oke, isi panjangnya kita ganti. Jadi, gini, jadi volumenya adalah 15 kali 12 kali 10 yang menghasilkan 1800 desimeter kubik atau dapat dikatakan sebagai 1800 liter. Nah, karena yang diketahuinya itu airnya akan diisi itu 3/5 dari tingginya, maka volume yang udah kita ketahui ini kita bagi dengan 3/5. Jadi 1800 dibagi 3/5 yang hasilnya 1080 desimeter per 1080 desimeter pangkat 3 atau 1080 liter. Jadi, air yang dibutuhkan sebanyak 1080 liter. Oke, kita ke contoh soal 2. Nah, contoh soalnya kayak gini ya. Bak sebuah truk berbentuk balok dan dapat menampung 2340 desimeter kubik pasir. Panjang dan lebar bak tersebut berturut-turut adalah 18 desimeter dan 10 desimeter. Tinggi bak tersebut adalah, kalau ini udah diketahui nih volumenya, terus udah diketahui juga panjang dan lebarnya, dan tinggal ditanyakan tingginya. Yang pertama kita tulis dulu nih apa yang diketahuinya. Yang pertama volumenya berapa? 2340. Terus panjangnya berapa? 18 desimeter dan lebarnya 10 desimeter. Yang kedua kita tulis yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah tinggi bak truk. Nah, jadi kita jawab. Tetap untuk menjawab kayak gini, kita harus tulis dulu yang pertama rumus untuk mencari volume balok. Nah, rumus untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, udah gitu, si volumenya kita ganti jadi 2340, panjangnya kita ganti jadi 18, dan lebarnya kita ganti jadi 10. Kalau tingginya, karena yang ditanyakan tinggi, kita akan tulis tetap T. Nah, udah kayak gini, kita kalikan nih si 18 kali 10-nya. Jadi, volumenya tetap kita tulis ya 2340 dengan
18 kali 10 ini kita kalikan menjadi 180. Nah, yang kali T-nya kita tetap tulis ulang ya, dikali T. Kalau udah kayak gini, kita pisahkan nih antara konstantanya ya. Jadi, maksudnya itu kita pisahkan antara angka dan huruf. Ini kan angka dan huruf nih, kita pisahkan si angka gabung ke angka, hurufnya tetap sama huruf gitu. Jadinya, T atau dapat dikatakan sebagai tinggi adalah 2340 dibagi 180 yang menghasilkan T adalah 13. Jadi tinggi bak truk tersebut adalah 13 desimeter. Oke, kita ke contoh berikutnya. Ini contoh soal yang ketiga. Sebuah kaleng minyak tanah berbentuk kubus mempunyai volume 12.167 desimeter kubik. Panjang rusuk kaleng minyak tanah tersebut adalah, nah kalau ini teman-teman harus mencari rusuk atau sisi dari sebuah kaleng minyak tanah yang berbentuk kubus. Yang pertama kita tulis dulu nih apa yang diketahuinya, yaitu volume kaleng minyak tanah. Terus yang kedua kita tulis juga apa yang ditanyakan, yaitu panjang rusuk. Nah, kita jawabnya, jadi volume dari kubus itu kan S pangkat 3 nih. Kita tulis dulu, volumenya berapa? Volumenya 12.167. Dengan S-nya kita belum ketahui kan, jadi kita tetap tulis S pangkat 3. Udah kayak gitu. Nah, untuk mencari S pangkat 3 itu, teman-teman harus cari nih, akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, harus ingat nih dari pembelajaran yang sebelumnya bahwa kalau misalkan kita mencari akar pangkat 3, kita fokuskan ke angka yang di belakang dan angka yang di depan. Nah, ini ya yang dilingkari merah ya. Kita fokuskan untuk mencari angkanya yang ini ya, yang di depan dan di belakang. Untuk cari angka yang di belakang, teman-teman harus cari nih berapa pangkat 3 yang hasilnya itu memiliki angka belakang 7. Nah, untuk mencarinya itu, teman-teman sebelumnya harus ingat dulu ya, pangkat 3 dari 1 sampai 9. Udah kayak gitu, dari 1 sampai 9 ini, teman-teman harus cari nih, berapa pangkat 3 yang hasilnya itu, angka belakangnya itu 7. Nah, ternyata, yang hasil belakangnya 7 itu adalah 3. 3 pangkat 3 yang menghasilkan 27. Terus yang untuk 12, nah untuk yang angka 12, berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati angka 12? Kira-kira berapa ya? Ya, benar banget. Jawabannya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa sih? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, 8 itu kan mendekati 12. Kenapa enggak 3, Bu? Nah, kalau 3 kan, 3 pangkat 3 berapa? 27. 27 itu sangat jauh banget nih dari 12. Jadi kita carinya yang mendekati angka 12, yaitu 2. Jadi, S-nya adalah 23. Jadi, panjang rusuk kaleng minyak tanah adalah 23 desimeter. Ngerti nggak? Nah, kalau misalnya ada yang masih gak ngerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke ibu ya. Sekian, terus tunggu tugas berikutnya ya. Harus dikerjain, terus harus menggunakan caranya ya. Semangat ya kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.